Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Syarat Menjadi Makmum Ketika Sholat Berjamaah. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Salatul jama'ati tabdulu salatil fardhi bi 25 darajah. Dalam riwayat lain bi 27 darajah. Salat jamaah keutamaannya melebihi daripada salat sendiri. Dibanding dengan salat sendiri melebihi 27 derajat. Dalam pengertian, jika sholat sendiri itu mendapatkan pahala 1, maka sholat berjamaah mendapatkan 20 derajat. Sehingga ketika seseorang itu sholat fardu sekali dilakukan oleh sendiri, semisal mendapatkan 1 gunung, maka sholat berjamaah mendapatkan 27 gunung atau 27 pahala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syarat sahnya berjamaah. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imami bihadasin aw ghairi. Yang pertama, seorang makmum ketika dia itu ikut sholat jamaah, maka dia wajib tidak mengetahui bahwa imam itu batal sholatnya. Artinya orang yang dijadikan imam itu batal sholatnya. Contoh, imam sedang sholat, kemudian tiba-tiba di atasnya ada kotoran atau najis. Maka seorang makmum yang mengetahui itu, ketika dia mengetahui imam dalam keadaan posisi seperti itu, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti sholatnya imam atau harus mufaraqah. Kesimpulannya, seorang yang jadi imam itu sudah jelas tidak sedang batal sholatnya. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Yang kedua, seorang imam tidak diketahui wajib qadha salatnya dengan sebab batalnya salat. Artinya makmum tidak mengetahui bahwa imam tersebut sedang batal salatnya. Yang ketiga, alla yakuna makmuman wa alla yakuna makmuman. Seorang yang diikuti oleh makmum, artinya dijadikan imam, itu tidak sedang ikut pada imam lain. Artinya dia harus berdiri sendiri. Jadi bagi kita tidak boleh mengikuti imam, menjadikan seseorang itu imam ketika orang tersebut sholatnya sedang menjadi makmum dari imam lain. Yang keempat, syarat daripada sahnya jamaah, wa ala yakuna umiyan, la umiyan. Seorang imam itu tidak umi, tidak bodoh dalam pengertian seorang yang dijadikan imam itu wajib bisa membaca, mengetahui tasdid, mengetahui mad dan yang lainnya, bacaannya harus benar. Yang kelima, alla yataqaddama ala imami fi mauqifin. Seorang imam
seorang yang berjamaah itu tidak boleh mendahului imam dalam shafnya, dalam tempatnya. Berarti makmum wajib di belakangnya imam. Yang keenam, syarat daripada sahnya jamaah, alla ya'laman tiqolati imamihi. Wajib bagi makmum tahu akan gerak-gerik daripada imam. Imam sedang takbir, sedang ruku, sedang sujud, dan seterusnya, itu harus tahu. Walaupun tidak tahu sendiri, biwasitah, dengan pelantara suara, atau dengan pelantara makmum yang ada di sebelahnya. Artinya, makmum wajib mengetahui gerak-gerik daripada imam walaupun tidak mengetahui dengan sendirinya, lewat suaranya, lewat makmum yang ada di sebelahnya. Yang ketujuh, awa ayyajtami'a fi masjidin. Seorang imam dan makmum wajib berkumpul dalam satu masjid. Dalam artian makmum dan imam itu tidak terpisah tempatnya. Au fi salasimi'ati dhira'in takriban, atau boleh antara imam dan makmum itu berjarak tapi tidak lebih dari 300 dhira' atau 150 meter. Ini jika tidak ada shaf. Tapi kalau shafnya menyambung antara imam dan makmum, maka diperbolehkan walaupun panjang sekali 500 meter atau sekian, tidak masalah. Ini tidak menjadikan batalnya berjamaah. Contoh di masjid-masjid besar, di Masjidin Nabawi, atau di masjid-masjid Istiqlal dan sebagainya, itu melober sampai ke jalan raya dan lain sebagainya, itu masih tetap diperbolehkan selama masih ada shaf yang menyambung. Yang kedelapan, termasuk syarat daripada berjamaah, sahnya jamaah, yaitu ayyan wiyal qudwata awil jamaah. Seorang imam makmum harus niat ikut pada imam. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami, seorang makmum yang ikut berjamaah itu wajib niat ikut berjamaah pada imam. Dan tidak disyaratkan bagi imam niat jamaah. Tidak disyaratkan bagi imam niat untuk menjadi imam. Jadi semisal ada orang sholat lebih awal, kemudian ada orang lagi datang, menjadikan orang yang awal sholat itu menjadi imamnya, maka boleh bagi makmum itu dan sah jamaahnya. Tapi bagaimana dengan imam yang tidak niat jamaah? Tetap tidak masalah. Tapi bagi imam tidak mendapatkan pahala jamaah hanya diperoleh bagi makmum. Jadi sekali lagi, imam tidak wajib niat jamaah atau niat jadi imam. Maka ketika kita menyusul untuk menjadi makmumnya orang tersebut, biasanya kita kasih kode dengan ditepuk, dengan harapan apa? Seorang yang kita ikuti agar merubah niatnya menjadi imam. Yang kesembilan, wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima. Dan wajib syarat daripada berjamaah yaitu seorang imam dan makmum wajib sama bentuk sholatnya. Bentuk sholatnya harus sama. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu niat menjadi makmum bagi orang yang sedang bepergian, sholatnya kosor, nah itu seperti itu. Atau menjadi makmumnya orang yang sholatnya beda. Contoh, kita sholat zuhur sementara imamnya sholat kifayah, nah ini tidak sah. Atau dengan contoh lain, kita sholat zuhur tapi imamnya itu sholat istisqa, sholat minta hujan, atau sholat gerhana, maka tidak diperbolehkan menjadi makmumnya. Jadi antara imam dan makmum sholatnya harus sama, bentuknya, rukuknya, sujudnya dan sebagainya. Walaupun beda waktu. Contoh imam sholat zuhur, contoh makmum sholat zuhur sementara makmumnya sholat asar, ini enggak masalah.
Qadha asar tidak masalah. Imamnya sholat zuhur, sementara makmumnya ini qadha tidak masalah. Atau dibuat contoh sunnah, imam sholat tarawih, makmumnya niat sholat qadha asar atau qadha fardu tidak masalah. Sekali lagi, bentuk sholatnya antara imam dan makmum harus sama. Yang ke-10, alla yukhalifahu fi sunati fahisatin al-mukhalafati. Antara imam dan makmum tidak ada perbedaan di dalam melakukan sunnah, yang mana sunnah itu mencolok. Contoh sunnah yang mencolok. Imam ada sunnah melakukan duduk tasyahud awal. Sementara imam itu lupa, langsung tidak pakai sujud, pakai duduk tahiyat awal. Kemudian makmum melakukan itu, maka ini tidak sah, batal baginya. Allah yukhalifahu fi sunnati fahisatin al-mukhalafati. Berbeda kalau imam tidak melakukan duduk istirahat, kemudian imam langsung berdiri dan makmum melakukan duduk istirahat, maka tetap sah sholatnya. Sekali lagi, jika imam itu tidak melakukan tasyahud awal, maka ketika makmum mengikuti menjadi makmumnya, maka tidak usah melakukan tasyahud awal. Jika dia melakukan tasyahud awal, maka tidak sah. Kemudian yang ke-11, ayutabi'ahu, wajib bagi makmum mengikuti imam dari segala sesuatunya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat kajian pada hari ini terkait dengan sholat berjamaah dan syarat-syarat berjamaah yang dilakukan oleh imam dan makmum. Sekali lagi, sholat jamaah bisa dilakukan hanya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Itu sudah sah pahala atau fadhail daripada berjamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.